pada kitab Kejadian, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan memberikan perintah agar boleh memakan buah bahan kecuali pohon pengetahuan. Pertanyaannya, jika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu abadi, yaitu tidak bisa mati, mengapa mereka itu perlu makan? Apakah mereka bisa lapar? Apa yang terjadi jika mereka tidak makan? Terima kasih, silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Alkitab di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua telah menyebutkan kata mati. Apa yang bisa membuat orang mati di dalam Kejadian pasal yang kedua? Coba kita baca Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Sudah ada kata mati. Manusia masih dalam Taman Eden, belum jatuh dalam dosa. Tuhan sudah katakan apa yang bisa membuat manusia mati. Dan menurut ayat ini, Pak Gunawan, menurut ayat ini, yang bisa membuat manusia mati bukanlah kalau dia tidak makan, tetapi justru kalau dia makan. Dalam hal ini, makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-29, Tuhan Allah sudah menyatakan kepada manusia tentang apa yang akan menjadi makanan mereka. Dan pada waktu itu, Tuhan Allah memberikan makanan bukan di dalam konteks survival. Artinya harus makan supaya bertahan hidup. Konsep survival itu ada setelah manusia jatuh di dalam dosa. Apa konsep survival? Artinya bertahan hidup. Yang ditekankan justru setelah manusia jatuh di dalam dosa. Ada petunjuknya dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan mendengarkan dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Disinilah makanan dikaitkan dengan bekerja dengan sekuat tenaga, lalu makanan juga dikaitkan dengan kematian. Sementara makanan yang Tuhan berikan di Taman Eden pada waktu Ia menciptakan manusia, di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-29, itu adalah bukan untuk survival, bukan untuk bertahan hidup. Karena kehidupan itu ada bila mana mereka
setia kepada Tuhan, dan tidak makan buah pohon yang dilarang itu. Dengan demikian, makanan pada saat itu diberikan kepada manusia sebagai berkat kenikmatan, sebagai berkat yang dinikmati, bukanlah sebagai suatu syarat untuk bertahan hidup pada waktu manusia masih ada di dalam Taman Eden. Bukan hanya makanan, manusia juga sudah bekerja. Kita baca di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi bekerja sudah diberikan kepada manusia. Tujuannya bukan supaya dapat makan. Tujuan bekerja adalah untuk menikmati kehidupan itu. Bekerja di sini adalah merupakan kesempatan untuk menikmati kehidupan dan untuk melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Makanan disebutkan nanti belakangan atau lebih dulu disebutkan di pasal 1. Dan waktu makanan disebutkan tidak dikaitkan dengan kerja. Dan waktu kerja disebutkan tidak dikaitkan dengan makanan di sini. Namun setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah mengkaitkan bekerja dengan susah payah, lalu ia kaitkan dengan mendapatkan makanan, lalu dia kaitkan itu akan terjadi sampai manusia mati. Disitulah makan itu ada kaitannya dengan survival, supaya bertahan hidup. Namun bagi kita, umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa walaupun makanan itu fungsinya adalah untuk menolong kita tetap kuat dan tetap sehat, tetapi setiap makanan yang kita terima itu, kita tetap melihat itu lebih dari sekedar suatu jalan untuk mempertahankan hidup. Makanan yang kita terima itu adalah bukti berkat Tuhan. Karena sekalipun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya dan berkat-berkat-Nya. Itulah makanya Yesus ajarkan di dalam Matius pasal yang ke-6, janganlah khawatir akan hidupmu, tentang apa yang akan kamu makan. Lalu ia katakan dalam ayat 33, tadi ayat 25, ayat 33, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang lain ditambahkan kepadamu. Bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, yang menerima akan firman-Nya, betul, makan itu adalah supaya kita bisa bertahan hidup. Tetapi Alkitab mengajarkan ada konsep rohani di dalam makan. Yaitu apa? Bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Dan makanan yang kita terima, berkat yang kita terima, datangnya dari Tuhan. Dan ini semua akan terus mengingatkan kita, mengajarkan kita, bahwa satu kali kelak kita akan menikmati apa yang dituliskan di dalam Wahyu pasal yang ke-22, bahwa kita akan makan lagi buah pohon yang ada di dalam langit yang baru dan bumi yang baru itu. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Terima kasih.